Cerita dibuka di sebuah sekolah yang lagi ngadain porseni. Nah, di sini tuh kelihatan banget ada sistem kasta gitu guys. Ada geng-geng populer, ada yang biasa aja. Dan tentu aja, ada karakter utama kita. Kayak di drama-drama sekolah gitu deh. Pasti ada si populer dan si invisible. Udah bisa nebak kan alurnya bakal gimana? Tapi plot twistnya, ini lebih seru dari yang kalian bayangin. Kenalin, cowok paling top di sekolah ini, namanya Fame. Dia tuh idola banget. Serba bisa, ganteng pula. Pokoknya dia itu kasta tertinggi di piramida sosial sekolah. Terus, ada karakter utama kita, namanya Pong. Nasibnya beda jauh. Pong ini ada di kasta terendah. Dia tuh kayak orang yang gak kelihatan, invisible gitu di mata temen-temennya. Cuma para pembuli aja yang sadar sama keberadaan dia. Suatu hari, pas Pong lagi mungkin lapangan buat para pembuli, dia ketemu sama cewek yang dia suka. Namanya Ming. Tapi nasib lagi sial. Bola yang dia mainin gak sengaja kena Ming. Bukannya keren, malah jadi awkward moment. Pulang sekolah, si Pong ini ngegambar kejadian tadi di buku komiknya. Tapi dilebih-lebihin dikit biar kelihatan heroik. Dia seneng banget sampai ketiduran. Saking nyenyaknya, besoknya dia telat masuk sekolah. Dia buru-buru lari ke ruang guru buat ngumpulin tugas. Terus balik lagi ke lapangan buat ngejalanin hukuman. Tapi masalahnya, buku yang dia taruh itu ternyata buku komik rahasianya. Yang isinya gambaran dia tentang Ming. Sial banget kan? Pong langsung panik dan lari lagi ke ruang guru buat ngambil bukunya. Tapi terlambat. Buku itu udah dibawa sama kelas lain buat diperiksa. Sialnya lagi, yang bagiin buku itu lihat gambarannya Pong tentang Ming. Dan tanpa rasa bersalah, buku itu dikasih langsung ke Ming. Pong udah berusaha ngejar dan nyegah. Tapi semuanya udah kejadian. Bayangin, malunya kayak apa? Momen paling memalukan dalam hidup seorang remaja yang lagi naksir. Gara-gara gambaran itu, Pong langsung dicap cabul sama satu sekolah. Hancur sudah kesempatannya buat deketin Ming. Parahnya lagi, ada orang random yang gak dikenal ngefotokopi gambarannya itu terus nyebarin ke seluruh penjuru sekolah. Reputasinya bener-bener hancur lebur. Temen Pong akhirnya dapat kabar kalau yang ngasih buku itu ke Ming adalah cewek bernama Meiho. Ini sekelas sama Ming. Pong yang udah kepalang emosi dan malu langsung nyamperin Meiho buat minta penjelasan. Ternyata Meiho ini adalah orang yang sama yang ketahuan ngambil foto Fame di mading sekolah. Nah, dari kejadian ini Pong jadi punya ide. Dia bikin komik seri baru berjudul Gadis Tukang Strum dan nyebarin ke sekolah buat balas dendam. Yang ngelihat komik tentang dirinya itu jelas marah banget. Dia langsung nyari Pong. Mei nuduh Pong bikin komik itu cuma buat balas dendam. Pong nggak ngelak. Dia malah ngancam Mei. Dia minta alat kejut listrik yang Mei pakai buat nyetrum dia. Tapi Mei nggak peduli. Akhirnya Pong ngancam bakal bikin edisi kedua komik itu, yang isinya rahasia Mei suka sama Fame. Mei akhirnya pasrah. Dia pulang ke rumah dengan lesu banget dan curhat ke keluarganya. Ternyata kejadian kayak gini bukan pertama kalinya dia alami. Mei emang punya kelainan langka. Setiap kali detak jantungnya berdegup kencang,
entah itu karena gugup, takut, atau excited, tubuhnya bakal otomatis keluarin tenaga listrik yang super kuat. Ini alasan dia harus pindah sekolah terus. Bikin dia nggak bisa hidup normal kayak remaja lain. Besoknya, Mei udah pasrah dan langsung ngambil formulir pindah sekolah. Sambil sedih, dia ngeliatin Fame dari kejauhan, kayak ngasih salam perpisahan terakhir. Tapi pas mau pulang, dia ngeliat Pong lagi ngumpulin semua komik gadis tukang strum yang udah dia sebar. Melihat Pong ternyata masih punya niat baik, Mei jadi terharu. Dia langsung ngebakar formulir pindah sekolah yang baru aja dia ambil. Pong juga ngembaliin foto Fame yang dulu dia sita dari Mei. Akhirnya, di momen itu, Mei memutuskan buat percaya sama Pong dan ngasih tahu rahasia kelistrikannya itu ke dia. Finally, ada satu orang yang tahu rahasianya. Keesokan harinya, pas Mei lagi asik ngelihatin Fame latihan bola, tiba-tiba Fame nyamperin dan ngajak dia ngobrol. Mei yang kaget dan gugup berat langsung lari ngejauh. Takut nyetrum guys. Tapi Fame malah ngira Mei lagi bercanda dan ngikutin dia. Fame ternyata ngajak Mei masuk ke tim lari estafet sekolah. Wah, kesempatan emas buat deketin gebetan. Di sisi lain, Pong nyamperin Ming yang lagi kelihatan drop kesehatannya. Pong mencoba nunjukin perhatiannya ke Ming. Tapi setelah dari sana, Pong malah balik ke rumah Mei dan minta disetrum. Aneh banget kan? Tujuannya apa coba? Well, pas bangun-bangun, Pong udah ada di ranjang operasi. Dia diajak makan malam di sana dan Mei cerita soal masalah Ming di tim supporter. Mei juga curhat kalau dia diajak Fame masuk klub lari. Keesokan harinya, Mei nerima ajakan Fame, tapi dia khawatir banget. Kenapa? Soalnya tongkat estafetnya itu terbuat dari besi. Bisa bahaya banget kalau dia gugup pas ngasih tongkat ke Fame. Akhirnya, Mei ngasih alasan kalau dia maunya jadi pelari terakhir aja, biar nggak perlu serah terima tongkat. Sementara itu, Pong berusaha ngebantuin Ming yang tim supporternya kekurangan anggota. Masalahnya, anak kelas 8 nggak ada yang mau ikut latihan. Pong langsung nyamperin kelas itu. Ternyata, murid-murid di sana bukan bandel, tapi mereka terobsesi banget jadi dokter. Mereka cuma mau belajar sains dan nggak peduli sama kegiatan lain. Pong jadi pusing, tapi dia dapat ide. Pong kan jago gambar, jadi dia nawarin negosiasi. Dia bakal ngerjain tugas gambar anak-anak kelas 8 asal mereka mau ikut jadi supporter. Sialnya, anak-anak itu minta semua tugas lain dikerjain juga. Demi cintanya pada Ming, Pong nyanggupin. Untungnya, Mei datang ngebantuin Pong ngerjain semua tugas itu. Momen ini bikin mereka jadi tambah dekat. Beralih ke Fame. Pas dia lagi mandi, ada yang nyelinap ngambil baju kotornya. Ternyata itu teman satu tim, larinya sendiri. Cewek itu langsung dipojokin sama geng cewek paling berkuasa di sekolah. Sorenya, pas kualifikasi lari estafet, anak-anak kelas 8 yang janji jadi supporter itu dateng. Tapi kampretnya, mereka malah belajar di tribun. Gak guna banget. Tibalah saatnya tongkat estafet dikasih ke Mei. Tapi pas ngeliat ketampanan Fame, jantung Mei langsung berdebar kencang. Listriknya mulai keluar. Panik, Mei nggak jadi ngambil tongkatnya dan malah lari keluar lapangan. Pong yang lihat itu langsung ngejar Mei. Dan di saat itulah, Pong sadar dia mulai punya rasa sama Mei. Besoknya,
Fame tiba-tiba muncul di mading pas Mei lagi lihat foto. Fame ngajak Mei lari bareng hari Minggu. Mei seneng banget, tapi juga bingung. Gimana caranya bisa dekat Fame kalau jantungnya nggak bisa dikontrol? Akhirnya, Peng ngebantuin. Dia bawain beberapa alat aneh buat mencegah listriknya keluar dan terus nyemangatin Mei biar percaya diri. Melihat Mei senang, rasa cinta Pong makin menjadi-jadi guys. Akhirnya, hari Minggu tiba. Mei lari bareng Fame. Di saat yang sama, Pong memberanikan diri ngasih semua seri komiknya ke Ming. Pas lagi stretching, Fame tertarik sama alat pengukur detak jantung Mei. Tapi, alat itu malah nggak sengaja kelempar dan kelindas. Mei panik. Dia nyari barang berbahan besi di tasnya buat jadi indikator kalau listriknya mau keluar. Tapi ajaibnya, dengan cara fokus berhitung, Mei berhasil ngontrol detak jantungnya. Selesai lari, mereka kejebak hujan. Dan disinilah momennya. Fame kayaknya juga mulai ada rasa sama Mei. Tiba-tiba Ming datang bawain payung. Tapi Mei takut karena hujan. Air kan pengantar listrik yang baik. Akhirnya, Fame ikut nunggu hujan reda bareng Mei. Pas Ming pergi, Fame nembak Mei. Tapi plot twist, tiba-tiba Fame kesetrum. Ternyata genangan air yang diinjak Fame terhubung ke Mei yang lagi berdebar-debar. Merasa bersalah udah nyetrum gebetannya, Mei langsung lari. Pong ngejar Mei sampai ke rumahnya. Mei ngurung diri di kamar, nyalahin dirinya sendiri. Pong terus nenangin dia dari luar. Meski disuruh pergi, Pong tetap di sana. Dia mulai ngegambar komik tentang Mei dan Fame. Ceritanya tentang gimana mereka yang berbeda tetap bisa bersatu. Mei yang baca komik kiriman Pong itu jadi luluh dan mulai membuka pintu kamarnya. Romantis banget si Pong ini. Tapi di final estafet, Mei malah dihadapkan sama geng cewek yang suka Fame. Untungnya, Pong dan Fame datang ngebantu. Akhirnya, Mei ngakuin rahasia listriknya ke Fame. Fame kaget, tapi dia terus cinta sama Mei. Pong lagi-lagi patah hati, tapi tetap nyemangatin Mei. Di akhir, Mei sadar, jantungnya udah nggak berdebar buat Fame, tapi buat Pong.